Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat, dan selalu ceria. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terjauh dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, tema 6, subtema 3, dan pembelajaran 5. Kan tetapi sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pernahkah kamu mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Perhatikan ya cerita ini. Ceritanya berjudul Meraih Cita Walau Nyaris Putus Asa. Itu judulnya. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik laki-laki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledok Ombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari ia berjuang menghasilkan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain sepak bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap semangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali ke lapangan rumput hijau. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Nah, setelah membaca cerita berikut, mari kita mengisi peta pikiran yang ada. Cita-cita Bayu adalah menjadi pemain sepak bola internasional. Dan halangan yang dihadapi mengalami cedera lutut yang parah. Sikap yang dimiliki Bayu adalah pantang menyerah, giat berlatih, dan kerja keras. Usaha yang dilakukan adalah operasi pada kaki yang cedera. Setelah pulih, ia meningkatkan porsi latihan dengan selalu berlatih. Jika kita mengalami rintangan dalam berlatih cita-cita, hendaknya kita terus berusaha dan jangan putus asa. Karena putus asa adalah faktor penyebab kegagalan. Seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus terus mencoba dan terus tingkatkan kepercayaan diri. Tidak ada mustahil jika kita berusaha. Demikianlah yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu?
bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sejak dini. Mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Hal yang harus diperhatikan pada saat deklamasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian semuanya sudah membuat atau mempelajari tentang deklamasi, yaitu membacakan puisi tanpa teks, tanpa membaca. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah pelafalan. Perhatikan kata demi katanya, harus tepat. Yang kedua, intonasi dan tekanan yang tepat. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang ini, intonasi dan tekanan. Tinggi rendahnya mengeluarkan suara juga harus diperhatikan. Selain itu juga ekspresi wajah harus sesuai dengan cerita pada bacaannya. Jika sedih ya kita menunjukkan wajah sedih, jika senang juga menunjukkan wajah yang senang, ekspresi senang. Untuk bisa menunjukkan ekspresi wajah yang baik, kita harus berlatih terlebih dahulu memahami makna atau puisi yang akan dideklamasikan. Harus membaca puisi terlebih dahulu, harus paham dulu isinya bagaimana. Suasana seperti apa yang ditunjukkan pada puisi tersebut, apakah puisi tersebut menunjukkan suasana yang senang, sedih, atau penuh pengharapan. Hal inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Apabila puisi yang akan dideklamasikan berisikan tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisi akan dideklamasikan berkisah tentang harapan, ekspresi harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisi yang dideklamasikan berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Ekspresi wajah dapat kita latih secara teratur. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah tersebut dengan menggunakan kaca atau bisa juga dengan bantuan teman. Setelah kita menghafal puisi yang akan kita deklamasikan, kita bisa menjiwai puisi dengan menempatkan diri kita sebagai bagian dari puisi tersebut. Nah, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah, juga pakaian yang dikenakan pada perayaan keagamaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tempat-tempat ibadah keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana kegiatan mereka dan apa saja yang mereka kenakan saat merayakan hari raya keagamaan. Yang pertama, nah ini ada terlihat masjid, laki-laki memakai baju koko dan memukul beduk. Ini adalah umat Islam. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, semua umat Islam menjalankan salat Idul Fitri. Pakaian salat Idul Fitri hampir semua sama. Bagi perempuan mengenakan mukena atau pakaian yang menutupi aurat, dan bagi laki-laki mengenakan baju koko, sarung, dan peci. Ada juga laki-laki yang mengenakan jubah pada saat salat Idul Fitri. Pakaian ini juga digunakan umat Islam untuk menjalankan ibadah salat, baik salat 5 waktu dalam sehari, salat sunnah maupun salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ada pohon seperti pohon cemara dan menggunakan aksesoris-aksesoris. Nah, ini menunjukkan umat Kristen dan Katolik. Umat Katolik dan Kristen merayakan Natal dan khas pakaian yang bagus dan bersih. Bahkan hampir semua umat Katolik dan Kristen mengenakan pakaian baru pada hari raya Natal. Ada juga yang merayakan Natal dengan mengenakan kostum Sinterklas. Hiasan khas pada perayaan Natal antara lain pohon Natal dan lilin. Yang ketiga, ini adalah umat Hindu. Hari Raya Nyepi diperingati umat Hindu dengan keunikan tersendiri. Pada perayaan Nyepi, umat Hindu nyaris memakai kostum yang sama. Pada pria mengenakan kain dan udeng, sedangkan wanita memakai kebaya lengkap dengan umpal. Udeng adalah penutup kepala yang terbuat dari kain, sedangkan umpal adalah selendang pengikat yang biasanya dikenakan sebagai pengikat pinggang. Di sekitar tempat perayaan Hari Nyepi juga terpajang pejor dan tenda warna-warni yang turut membuat suasana tempat perayaan Nyepi semakin meriah.
Selanjutnya, ini adalah agama umat Buddha. Merayakan hari Waisak di wihara. Pakaian khas para biksu menunjukkan kekhasan pakaian dalam perayaan Waisak. Pada perayaan Waisak, para biksu mengenakan jubah ini seperti ini. Selanjutnya adalah ini gambar Gong Xi-fa-cai. Gong Xi-fa-cai adalah menunjukkan umat Konghucu merayakan hari raya Imlek di kelenteng. Pakaian khas dalam perayaan tahun baru Imlek adalah model baju khas Tiongkok atau disebut cheongsam. Baju model ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Umumnya pakaian ini berwarna dominan merah dan emas yang merupakan simbol permulaan, semangat, dan harapan baru. Pakaian Imlek ini biasanya dirancang menggunakan beragam jenis kain sehingga menghasilkan rancangan yang menarik baik dari segi bahan maupun modelnya. Dalam perayaan tahun baru Imlek, banyak aksesoris seperti balon, angpau, hiasan Imlek, lampion, dan pohon melha berwarna merah, kue keranjang, dan jeruk juga menjadi ciri khas tahun baru Imlek. Nah, itulah beberapa aksesoris keagamaan yang digunakan itu berbeda-beda, mempunyai ciri khas masing-masing. Ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objek dalam bentuk montase. Nah, nanti akan ada dalam tugas. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, ini adalah alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Ada kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada dan potong-potong, termasuk gambar rumah ibadah. Jika kita membuat gambar tentang keagamaan, lem, kertas, gunting, alat gambar, pensil spidol, dan pensil warna. Ini adalah cara kerjanya. Pertama, potong dan guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambah gambar-gambar tangan. Waktunya membuat tugas. Buatlah sebuah montase yang menceritakan tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Kalian bebas untuk memilih agama apapun yang akan dibuat, dan kumpulkanlah gambar-gambar dari koran, dari majalah, atau boleh juga mencari di internet lalu dicetak seperti itu, lalu nanti dipotong-potong dan ditambahi dengan gambar sendiri atau tulis tangan sendiri. Jadi paduan antara gambar tempel dan dari tangan kita masing-masing. Yang kedua, ceritakanlah, jabarkan isi cerita dalam gambar montase yang telah kamu susun berupa paragraf. Nah, dalam sebuah gambar tersebut kamu ceritakan isinya itu tentang apa, dan gambar tersebut ceritanya bagaimana, kamu jabarkan dalam sebuah paragraf. Nah, untuk materi sudah selesai, tugas pun sudah disampaikan. Demikian materi kita kali ini. Perbanyaklah teman dan janganlah mulai perselisihan, karena 1000 orang sahabat masih terasa kurang, sedangkan 1 orang musuh akan membuat dunia kita terasa sempit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.